Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan yang suci ini. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum memulai kultum pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Natasha, saya dari kelas 11 MIA 10. Di sini saya akan membawakan kultum yang bertema 10 hal membuat puasa sia-sia. Yang pertama itu tidak ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyak orang yang puasanya sia-sia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas. Tidak karena Allah. Ibadahnya hanya akan diterima Allah jika ikhlas, demikian pula puasa. Termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkata keji. Orang yang berkata keji alias rafats yang secara mudahnya berarti pornografi. Puasanya juga bisa sia-sia. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis mutaqawlahi. Yang ketiga, mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis di atas, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Demikian pula marah. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Mengumpat dan marah adalah setali 3 uang. Yang keempat, itu adalah mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah menentukan agar orang yang berpuasa menahan diri. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Inni shahim. Jika ada yang mengajak berkelahi, kita disuruh menahan diri. Bagaimana kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa bisa melayang, bahkan puasa menjadi sia-sia. Terus, yang kelima, ini yang paling fatal pada masa remaja. Yang kelima ini adalah ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat, dan mencela. Sama-sama penyakit lisan. Bahkan, ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal atau wafat. Dan di neraka, siksa untuk orang yang suka ghibah juga seperti firman Allah yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara kamu yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 49. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Menyebut sesuatu yang tidak disukai saudaramu di belakangnya." Kemudian sahabat kembali bertanya, "Bagaimana jika apa yang disebut
disebutkan itu benar? Rasulullah kemudian menjawab, kalau sekiranya yang disebutkan itu benar, maka itulah ghibah. Tetapi jika hal itu tidak benar, maka engkau kan atau kebohongan besar. Itu hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Yang keenam, berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan Rasulullah sebagai penyebab puasa sia-sia. Sering terjadi di kalangan masyarakat tentang berbohong. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengalamannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Itu hadis Al-Bukhari. Untuk yang ketujuh, itu kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu sama dengan berbohong. Kesaksian palsu ini memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa itu sia-sia. Ia merupakan bentuk dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Dari Khuraim bin Fatih al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat subuh. Selesai sholat, beliau bangkit dan berkata, persaksikanlah palsu itu disamakan dengan perbuatan mensekutukan Allah. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membacakan ayat, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 22. Hadis riwayat Daud nomor 3599, Tirmizi nomor 2300, Ibnu Majah nomor 2372. Ayat-ayat di atas menunjukkan betapa besarnya bahaya dan dosa dari orang-orang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan, baik dia berbicara sebagai saksi, sebagai advokat atau pengacara, atau pihak-pihak terkait lainnya. Yang ke-8, itu adalah fitnah. Dalam hadis atau dalam kehidupan sehari-hari, fitnah sudah menyebar di mana-mana. Di sini saya akan menjelaskan fitnah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka menebar fitnah, membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut, dan jika ia mengetahuinya, orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah. Makanya ada pepatah bilang, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, lanjut. Jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal ia tidak melakukannya, ini juga membuat puasa sia-sia. Jadi percuma kita puasa 1 harian kalau kita fitnah, ghibah, dan lain-lainnya. Terus yang ke-9 ini korupsi. Korupsi sudah menyebar di mana-mana. Jika berdusta, kesaksian palsu dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang disebut Rasulullah. Korupsi selain merupakan dosa besar, juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Ada amalan yang tidak dipahami oleh sebagian para penyelenggara negara bahwa menerima tip atau komisi atau hadiah gratifikasi dari pihak ketiga adalah termasuk dalam kategori korupsi. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, ia mendengarkan Urwah telah mengabarkan kepada kami Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seseorang dari Bani Asad yang namanya Ibnu Lutbiyah untuk mengurus zakat atau amil zakat. Orang itu datang sambil mengatakan, ini bagianmu dan ini hadiah bagiku. Secara spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar, sedangkan Sufyan mengatakan dengan redaksi naik mimbar. Beliau memuja dan memuji Allah, kemudian bersabda,
Ada apa dengan seorang pengurus zakat atau pegawai yang kami tutus? Lalu ia datang dengan mengatakan, ini untukmu dan ini hadiah untukku. Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah apakah ia menerima hadiah atau tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan ia akan datang dengannya pada hari kiamat. Lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang diambil adalah sapi betina, maka akan keluar sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya seraya mengatakan, ketahuilah, bukanlah telah kusampaikan. Beliau mengulang-ulanginya 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Humaid As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, hadiah bagi pejabat atau pekerja adalah ghulul atau korupsi, khianat namanya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini sebagaimana disebutkan dalam Irwaul Ghalil. Dari hadis tersebut bahwa di atas bahwa menerima gratifikasi hadiah tim komisi proyek ucapan terima kasih adalah korupsi, hukumnya haram bagi petugas atau pegawai tersebut menerimanya. Berarti menerima komisi itu termasuk korupsi bagi bagi pegawai atau petugas. Untuk yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 itu adalah maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia, karena kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di sepanjang waktu. Begitulah 10 hal yang dapat membatalkan dan membuat puasa sia-sia. Jadi bagi kita harus menjaga, mau itu di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, atau di kehidupan sehari-harinya. Baik, bagi saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya pribadi khususnya, dan kita dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan ikhlas dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.